Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Arvindra Buana dan teman saya Muhammad Irsadi Aziz. Saya selaku perwakilan presentasi ini karena teman saya Muhammad Irsadi Aziz sudah mengerjakan bagian studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami gunakan adalah sistem penjualan toko online fiktif bernama Toko Maju Jaya. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi, sehingga proses penjualan dapat berjalan lebih rapi dan terstruktur. Lalu, masalah yang ingin kita atasi adalah bagaimana menyimpan data penjualan dengan stabil, mencegah duplikasi data, dan menyederhanakan proses pencarian serta pelaporan. Sistem ini hanya fokus pada proses penjualan saja, tidak mencakup pengiriman barang atau rincian metode pembayaran agar lebih terkonsentrasi pada penerapan konsep dasar basis data rasional. Dalam sistem ini terdapat 4 entitas utama, yaitu pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi. Tabel pelanggan menyimpan data seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Tabel produk menyimpan informasi barang seperti nama produk, harga, dan stok. Sedangkan tabel transaksi mencatat data pembelian pelanggan, dan tabel detail transaksi menyimpan rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Baik, sekarang saya akan tunjukkan proses memasukkan data ke dalam tabel dan memeriksa datanya. Ada beberapa kesalahan kecil saat prosesnya, tapi itu jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi, langkah pertama yaitu insert data ke tabel pelanggan. Jadi, itu ada nama pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Di sini ada Nyoman Puji S titik dari kolam kiri dan ini alamatnya. Terus ada lagi Cukima dari Kapuas dan ini nomor teleponnya. Dan ada juga Fendi dari Palangkaraya, ini nomor teleponnya. Setelah menjalankan muncul pesan ini, query. Itu artinya 3 data pelanggan berhasil dimasukkan tanpa duplikasi atau peringatan. Lalu selanjutnya kita ke langkah 2 yaitu insert data ke tabel produk. Selanjutnya masukkan data produk dengan query. Itu di sini ada nama produk, harga, dan stok. Di sini nama produknya ada laptop, mouse, dan keyboard. Terus ada harganya, ada stoknya ini 10, 50, 20. Jadi 3 produk elektronik berhasil kita tambahkan. Lalu langkah ketiga, insert data ke tabel transaksi. Masukkan data transaksi pertama dengan query. Itu ada ID pelanggan, tanggal, status, dan total. Nah, ini ada ID pelanggannya, ada ini ke 1. Terus ada tanggalnya, ada tahun, ada bulan, terus statusnya udah selesai, totalnya ini. Lalu muncul transaksi berhasil dicatat. Ini berarti pelanggan dengan ID 1 Nyoman Puji S titik melakukan pembelian pada tanggal 5 Januari 2026 dengan total 8.150.000. Lalu langkah keempat, insert data ke tabel detail transaksi. Rincian produk yang dibeli dicatat dengan query. Detail transaksi itu ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Artinya di transaksi ID 1 pelanggan membeli 1 laptop Asus dan 1 mouse Logitech. Lalu langkah kelima, kesalahan awal dan memeriksa data. Awalnya saya salah mengetik nama tabel, misal nama tabel atau tabel sehingga muncul error tabel. Ini jadi pembelajaran untuk selalu cek ejaan nama tabel. Setelah perbaiki, jalan select from transaksi, muncul data transaksi yang benar. Jalankan select from pelanggan, semuanya data pelanggan muncul. Nyoman Puji S titik, Cukima, dan Effendi beserta alamat dan nomor handphonenya. Lalu jalankan select from produk. Data produk seperti laptop Asus, mouse Logitech, dan keyboard
Match Hanical terlihat jelas beserta harga dan stoknya. Jalankan Select From, detail transaksi rincian pembelian muncul dengan benar. Sekarang data sudah siap digunakan untuk query analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan demo query agregasi yang digunakan untuk menghitung data secara keseluruhan. Yang pertama, count untuk menghitung jumlah data. Itu transaksi from transaksi hasilnya 1, yaitu artinya saat ini ada 1 transaksi yang tercatat. Lalu yang kedua ada sum, menghitung total nilai penjualan. Total penjualan from transaksi hasilnya 8.150.000, yaitu total semua transaksi yang ada. Terus yang ketiga AFG, menghitung rata-rata nilai transaksi. Rata-rata penjualan from transaksi hasilnya 8.150.000. Karena saat ini hanya ada 1 transaksi, jadi rata-ratanya sama dengan total transaksi tersebut. Lalu keempat max, mencari nilai transaksi terbesar. Transaksi terbesar from transaksi hasilnya 8.150, yaitu nilai transaksi yang paling besar saat ini. Karena cuma ada 1 transaksi tadi. Lalu kelima, group by, mengelompokkan data berdasarkan pelanggan. ID pelanggan, count ID transaksi, as jumlah transaksi, from transaksi, group by ID pelanggan. Hasilnya menunjukkan pelanggan dengan ID 1 sudah melakukan 1 transaksi. Ini membantu kita melihat aktivitas pembelian per pelanggan. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan demo join yang berguna untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Kita akan tunjukkan beberapa jenis joinnya. Yang pertama, inner join atau gabungan transaksi dengan pelanggan query. Pelanggan, nama pelanggan, transaksi total from transaksi, pelanggan on transaksi, ID pelanggan. Hasilnya menunjukkan nama pelanggan Nyoman Puji Astiti dengan total transaksi 8.150.000. Sangat membantu untuk melihat siapa yang sudah bertransaksi dan berapa total yang dibayarkan. Lalu kedua, inner join, gabungan detail transaksi, produk dan transaksi. Jadi di sini hasilnya menunjukkan ID transaksi 1, membeli laptop Asus dan mouse Lightkit masing-masing 1 buah. Jadi kita bisa lihat rincian produk yang dibeli pada setiap transaksi. Jadi kalau ada orang transaksi kita bisa melihatnya dari sini. Jadi di sini hasilnya hanya menampilkan pelanggan yang punya transaksi, yaitu Nyoman Puji Astiti dengan ID transaksi 1. Nah, kita juga membuat indeks untuk mempercepat proses pencarian data. Kali ini kita buat indeks pada kolom nama produk di tabel produk. Yang pertama, pembuatan indeks. Jadi ini untuk membuat indeks, ini ada query, ini berarti indeks berhasil dibuat. Manfaatnya indeks itu untuk kalau kita mencari produk berdasarkan nama, contohnya select from produk, nama produknya laptop Asus, prosesnya pencarian akan lebih cepat karena indeks membantu mengarahkan ke data yang dicari tanpa harus mengecek semua baris tabel. Lalu bagian storage prosedur dan storage function terakhir yang digunakan untuk mempermudah dan mengotomatisasi proses tertentu. Jadi yang pertama di sini storage prosedur, tambahan transaksi, tujuan menambahkan transaksi baru dengan cepat tanpa harus memilih query panjang. Pembuatan prosedur. Nah, ini pembuatan prosedurnya. ID pelanggan, tanggal status total, ID pelanggan. Ini tambah transaksi, ID pelanggan. Hasil query, yaitu prosedur berhasil dibuat. Jadi tujuan sistem ini untuk mengolah data pelanggan, produk, transaksi, dan data transaksi secara terorganisir.
mengatasi masalah pencatatan manual yang rawan kesalahan, mencegah duplikasi data, serta menyederhanakan pencarian dan pelaporan. Sistem ini tidak menyangkut pengiriman, rincian pembayaran, dan manajemen pengguna kompleks. Jadi untuk mempermudah dan untuk biar tidak rawan kesalahan. Struktur database ini terdapat 4 tabel utama, yaitu pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi yang saling terhubung melalui kunci utama dan kunci asing. Nah, jadi itu dia teman-teman rangkuman dari seluruh presentasi saya hari ini. Kita udah bahas mulai dari studi kasus toko online Maju Jaya, struktur tabel dan relasinya yang dibuat sesuai aturan PK dan FK, terus juga beberapa fitur SQL mulai dari query agregasi buat ngitung total penjualan dan transaksi, join buat nyambungin data antar tabel, view buat bikin laporan yang lebih simple, indeks buat cepetin pencarian produk, sampai storage, prosedur, dan function yang bikin proses kerja sistem yang lebih efisien lah. Semua dari pembuatan database ini kita belajar bahwa dengan merancang baris data yang baik dan benar, kita bisa ngelola data dengan lebih terstruktur, nggak ada duplikasi, dan mudah untuk dianalisis. Jadi setiap anggota kelompok juga udah jelasin bagian kerja masing-masing sesuai pembagian tugas yang kita buat. Untuk saya sendiri bagian presentasi dan membuat video, dan dibantu juga oleh teman saya yaitu Muhammad Irsadi Aziz, dan saya pun membantu Irsadi untuk mengerjakan studi kasus dan lain-lainnya juga. Jadi kita saling bantu. Tapi ini yang di sini kita catat untuk saya untuk membuat presentasi, lalu Muhammad Irsadi Aziz untuk mengerjakan studi kasus. Terakhir saya ucapin makasih banyak buat Bapak Romi Kaestria yang udah ngasih kesempatan dan bimbingan buat kita. Jika buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini, semoga apa yang kita kasih tahu bisa jadi referensi dan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.